Koordinasi tim kita jaga. Kontrol risiko tetap ada. Komunikasi jadi senjata. Komunikasi. Dari visi turun jadi misi. Kita jalan cepat dan presisi. Monitor harian evaluasi. Semua data jadi bukti. Info itu cuma janji. Kita bantu sampai mandiri. Lo jadi perform tinggi. Cetak tidak lagi nanti. Risk control tetap di jalur. Sob jadi kompas yang makmur. Kalau ragu jangan mundur. Analisa dulu baru ukur. Oke teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas sebuah peran yang penuh tantangan, tapi juga krusial banget, yaitu gimana caranya jadi kepala cabang yang sukses di industri jasa keuangan. Ini peran yang nggak main-main loh. Biar lebih kebayang, peran ini tuh bukan sekedar jadi administrator. Anggap aja Anda ini nahkoda kapal. Tugas Anda itu memastikan seluruh awak kapal selamat melewati badai apapun. Tanggung jawabnya luar biasa besar. Posisi Anda sebagai kepala cabang itu unik banget, karena ada di tengah-tengah. Anda jadi jembatan antara apa yang diinginkan pimpinan di atas sana dengan realita yang dihadapi tim Anda di lapangan. Ini posisi yang kritis dan kadang, ya sulit. Oke, biar gampang, kita udah pecah pembahasannya jadi 4 pilar utama. Anggap aja ini peta jalan kita buat ngebahas tuntas topik ini. Yuk, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Apa sih bedanya jadi seorang manajer sama jadi seorang pemimpin sejati? Ini penting banget. Nah, yang menarik di sini adalah gimana cara kita memandang pekerjaan ini. Kalau manajer, fokusnya mungkin lebih ke nagih target, ngawasin, dan ngelola proses. Tapi kalau pemimpin, beda. Dia ngasih contoh, dan yang paling penting, dia punya tanggung jawab buat nyetak pemimpin-pemimpin baru di masa depan. Nah, buat ngelakuin itu, ada prinsip keren yang bisa kita pakai. Prinsip Pareto. Jadi, dari 10 orang di tim Anda, coba deh fokuskan energi mentoring Anda ke 2 orang yang potensinya paling kelihatan. Dengan begitu, Anda bisa menciptakan efek domino keunggulan di seluruh tim dan sekaligus membangun calon-calon penerus Anda. Oke, dari situ kita lanjut ke pilar berikutnya. Karena kan pemimpin yang hebat itu harus bisa membangun tim pemenang, bukan? Coba deh bayangin kasus nyata ini. Ada seorang manajer yang ngeluh, kantor kita kok lebih sepi ya daripada warung makan di seberang jalan? Kebayangan gimana rasanya? Dari situ, dia ngasih tantangan yang simpel banget ke timnya. Pertanyaannya sederhana, gimana caranya kita bisa bikin kantor kita ini lebih rame dari warung itu? Dan kerennya, ukuran suksesnya tuh gampang banget dilihat. Jumlah motor dan mobil yang parkir di depan kantor kita harus lebih banyak. Simple, kelihatan, dan bikin semua tim semangat buat ngejar bareng-bareng. Tapi kan di lapangan tantangannya nggak cuma soal motivasi ya. Seringkali Anda bakal nemuin account officer yang kurang pede. Atau mungkin Anda harus memimpin orang yang dulunya atasan Anda. Belum lagi memotivasi tim Gen Z yang cara kerjanya beda. Terus solusinya gimana? Nah, ini dia poin pentingnya. Solusinya seringkali nggak rumit kok. Kuncinya ada di pendampingan langsung, bantu tingkatkan pengetahuan tim Anda, karena rasa percaya diri itu datang dari pengetahuan. Dan yang pasti, tunjukkan kompetensi Anda biar mereka respect. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih, mengelola resiko kredit. Ini penting banget, apalagi kalau kita bicara soal UMKM, yang datanya seringkali nggak selengkap korporat besar. Slide ini nunjukin banget nih, jebakan-jebakan umum yang sering terjadi dan gimana cara kita menghindarinya. Mulai dari dana pinjaman yang dipakai buat hal lain, atau side streaming, sampai data keuangan yang dipoles. Tugas Anda di sini adalah jadi filter yang kritis, dan itu cuma bisa dilakukan dengan verifikasi lapangan yang ketat. Makanya, proses follow-up yang disiplin itu harga mati. Nggak bisa ditawar. Kunjungan setelah dana cair itu wajib buat mastiin dananya dipakai dengan benar dan agunannya nggak tiba-tiba hilang. Oke, yang terakhir, dan ini yang menyatukan semuanya, adalah soal pola pikir, mentalitas sang juara. Bener banget kan? Dalam situasi krisis, mau sejago apapun skill teknis kita, kalau mental pemimpinnya nggak kuat dan timnya nggak kompak, ya percuma. Justru 2 hal itulah yang jadi penentu cabang Anda bisa bertahan atau malah tumbang. Kuncinya cuma ada di 3 hal. Betul, fokus Anda itu cuma perlu ke 3 area pertumbuhan ini. Gampang kok ngingetnya. Pertama, kembangkan diri Anda sendiri. Kedua, kembangkan tim Anda. Dan yang ketiga, dengan melakukan 2 hal pertama tadi, otomatis cabang Anda juga akan ikut bertumbuh. Ingat, peran utama Anda adalah jadi pemecah masalah dan eksekutor. Nah, ini yang membawa kita kembali ke inti dari kepemimpinan. Jadi, kami tinggalkan Anda dengan 1 pertanyaan refleksi. Setelah kita bahas semua ini, pemimpin seperti apa yang nantinya akan Anda ciptakan?